Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di YouTube Catatan Akuntan episode 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan siklus akuntansi perusahaan dagang, metode fisik atau periodik. Nah, untuk siklus akuntansi ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama atau pada episode 35. Nah, sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, kita akan melihat dulu pada sheet 1. Tertampil ada bagan akun standar. Jadi nama usaha kita adalah UD Greget. Kita punya akun yang kita sudah standarkan ada sekian akun. Mulai dari kode 111 dengan nama akun khas dan sampai dengan 613 dengan nama akun beban iklan. Begitu. Kemudian ini soal kita, Tuan Greget pada awal bulan September 2024 mendirikan sebuah perusahaan dagang. Transaksi yang terjadi selama bulan September 2024 adalah sebagai berikut. September 2024. Yang pertama, tanggal 1, Tuan Greget menanamkan ekuitas. Jadi, Tuan Greget ini sebagai pribadi mendirikan sebuah perusahaan dagang. Kita saat ini berlaku bukan sebagai Tuan Greget, tapi kita sekarang mencatat sebagai UD Greget. Jadi kita bukan Tuan Greget, tapi kita adalah UD Greget. Jadi usaha dagangnya Tuan Greget. Kita sebagai usaha dagangnya. Tuan Greget menanamkan ekuitasnya berupa uang tunai. Berarti Tuan Greget nanam uang tunai kepada UD. UD dapat uang tunai dari Tuan Greget. UD ini dapat persediaan dari atau dapat barang dagangan dari Tuan Greget dan UD ini dapat peralatan dari Tuan Greget. Begitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga dengan kasus ini, maka kita akan melakukan jurnal. Jurnalnya sebagai UD Greget. Nah, jurnal yang kita buat formatnya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, referensi, ini kemudian debit sama kredit, kemudian tahunnya, tahun berapa, di sini bulan, kemudian di sini tanggal. Kemudian di atas kita masukkan nama perusahaannya. UD Greget. Nama catatannya ini apa? Jurnal umum. Periodenya kapan? September itu sampai dengan tanggal 30, maka per 30 September 2024. Kemudian kita langsung jurnal. Tuan Greget menanamkan ekuitas berupa uang tunai. Berarti kita dapat uang tunai dari Tuan Greget, maka kas kita akan bertambah. Nilainya berapa? 375. 375 juta. Kemudian kita dapat barang dagangan. Tapi barang dagangan yang di sini bukan pembelian ya, karena kita langsung dapat dari Tuan Greget langsung dalam bentuk persediaan. Jadi yang beli waktu itu Tuan Greget. Jadi bagi kita UD ini bukan sebagai pembelian tapi sebagai persediaan awal. Sehingga nanti di sini masuknya adalah ke persediaan barang dagangan. Kalau di sini tanggal 1 beli, baru itu kita anggap sebagai pembelian. Tapi karena ini sudah dibeli, kemudian disetorkan, maka ini dianggap sebagai persediaan awal atau persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangannya berapa? 65 juta. Berarti persediaan barang dagangan kita bertambah. Kemudian peralatan 60 juta. Peralatan kode 121 ya. 60 juta. Nah, kemudian karena ini yang nyetor kas persediaan sama peralatan si Tuan Greget, maka di sini akan ada modal Tuan Greget yang bertambah. Berapa bertambahnya kita jumlahkan ketiganya. Oke, jadi 500 juta. Kemudian yang kedua, dibeli barang dagangan sebesar 17.500.000 dari toko amanah. Dengan syarat pembayaran 2/10 N30. Karena ada syarat pembayarannya, maka persediaan ini adalah persediaan secara kredit. Karena ada syarat pembayaran. Begitu. Dibeli barang dagangan.
dibeli barang dagangan. Karena kita beli, maka ada yang namanya akun pembelian di kode 511. Nama akunnya adalah pembelian. Karena belinya secara kredit atau ada syarat pembayaran, maka ada utang. Utang kodenya ini, utang usaha ya, 211. Maka utang usahanya juga bertambah. Nilainya berapa tadi? 17.500.000. Gitu ya. Lanjut, kita masuk ke nomor 3 atau tanggal 5. Dibeli perlengkapan tunai dari toko Sanjaya. Dibeli perlengkapan. Maka perlengkapannya kita bertambah. Ini ada kode 114. Maka perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di mana? Di sebelah debit. Karena dia termasuk kategori aset. Kemudian tunai. Kalau tunai berarti kita keluar uang. Maka uangnya akan berkurang. Di sini kodenya pakai kode kas. Nah, kasnya berapa? Kita keluar uang senilai 20 juta. Nah, ini uang yang kita keluarkan 20 juta. Kemudian soal nomor 4 atau soal tanggal 6, dikirim kembali barang dagangan kepada toko amanah sebesar 2.500.000. Dikirim kembali barang dagangan toko amanah. Kalau kita lihat toko amanah kan ini di transaksi tanggal 2, kemudian dikirim kembali. Jadi saya beli barang ke toko amanah, tapi ada yang tidak sesuai pesanan sehingga saya kembalikan. Karena waktu itu saya beli, kemudian saya mengembalikan, maka ada yang namanya retur pembelian. Retur pembelian bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit. Gitu ya. Kita lihat akunnya dulu. 512. Retur pembelian. Nanti ada retur di sini. Nilainya tadi berapa? Tanggal 6. Nilainya 2.500.000. Kredit ya. 2. Nah, 2.500.000. Nah, karena pada tanggal 2 ini saya belinya secara kredit, maka ketika saya mengembalikan, maka utang saya juga akan berkurang. Utang kodenya 211. Di sini ada utang usaha. Utang usaha di sebelah debit, artinya utang saya berkurang. Saya mengembalikan barang dan utang saya berkurang karena pengembalian barang tersebut. Oke. Jadi ini teman-teman untuk pembahasan materi jurnal umum untuk UD Greget, metode fisik atau periodik untuk soal nomor 1 sampai dengan 4. Silakan dicermati, kalau ada yang mau bertanya silakan bisa eh, komentar di kolom komen. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.